Ada 10 saudara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga. Seperti ini kehidupannya. Jawaban Marie adalah, kamu semua cepat keluar. Marie lahir di keluarga balap kuda top dunia. Moto dari keluarga mereka adalah, yang kuat akan menjadi yang selamat. Yang lemah akan menjadi makanan bagi yang kuat. 10 saudara dan saudari yang luar biasa. Membuat Marie merasa pengap. Tidak peduli siapa yang mendapat masalah setiap saat. Selalu Marie yang disalahkan. Pada saat itu, Marie tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengambil sekop, mengambilnya dan pergi keluar. Ayah bergegas untuk bertanya pada Marie, apa yang akan kamu lakukan? Marie menjawab, aku akan menggali ibu. Setengah tahun yang lalu, ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil. Keluarga ini telah kehilangan pilar. Ketika muda, ibunya selalu punya cara, dengan lembut menyelesaikan ketegasan ayah. Meskipun ada banyak anak, kehidupan di rumah sangat menyenangkan, tetapi sekarang, setiap orang harus mematuhi hukum rimba ayahnya. Setiap kali Marie diganggu oleh kakak laki-laki dan perempuan, hanya mendapat satu kalimat, Anda layak mendapatkannya. Ayah menghela nafas, memberi isyarat kepada putrinya untuk duduk di sisinya. Dia adalah pandai besi terkenal di Australia. Seumur hidupnya, banyak penghargaan balap kuda. Dia bertanya pada Marie tentang pengetahuan pacuan kuda. Tidak pernah membayangkannya. Jawaban Marie sebaik mungkin. Siapa pemenang Piala Melbourne 1965? John Stearns. Siapa joki itu? Roy Higgins. Bagaimana dengan tahun 1988? Imperial Rose. Ini membuat ayah memperhatikan untuk pertama kalinya. Putri kecil yang paling rendah hati. Sekarang, Marie mendapat kesempatan menunggang kuda. Malam sebelum mendapat izin, Marie sangat bersemangat. Baru saja berlari ke kandang. Tidur dengan kuda balap. Melihat seperti ini, ayah tersenyum puas. Hari berikutnya, Marie mulai seperti kakak dan adiknya. Naik kuda dan menerima pelatihan ayahnya. Baru kemudian dia mengetahuinya. Ayah yang keras di hari kerja, di lapangan, adalah pelatih terbaik. Dia tahu segalanya tentang pacuan kuda. Tahu bagaimana menyesuaikan suasana hatinya. Pada saat ini, Marie sangat mengerti, mengapa ayahnya terkenal di seluruh dunia pacuan kuda. Sebagai pelatih legendaris, Marie pada saat ini, dia tidak tahu apa-apa tentang ketakutan ayahnya. Setelah memulai pelatihan balap kuda, ayah mengizinkannya menonton pertandingan kakak dan adiknya. Marie mulai bersemangat. Sebelum berangkat, pergelangan kaki saudara keempat terkilir. Marie menatap saudara laki-laki keempat dengan cemas. Ayah tergerak, tapi biarkan Xiaomi mengambil napas. Dia melihat ayahnya mengambil sepatu bot saudara laki-laki keempatnya. Melihatnya, kakak keempat berkata dengan gugup, saya tidak bisa menunggang kuda. Tapi ayah mengambil sepatu bot berkudanya. Mengeluarkannya dengan paksa. Kaki kakaknya bengkak, dahinya juga berkeringat. Tapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Marie yang melihatnya merasa takut. Datang ke arena. Marie memiliki pemahaman baru tentang ayahnya. Ini pertama kalinya Marie melihat balapan dengan matanya sendiri. Sangat gembira, memegang teleskop. Dia menatap lapangan, tapi ayah bahkan tidak melihatnya. Dapat mengandalkan pemahaman semua orang. Dan memutuskan dengan tepat, lokasi semua orang. Apakah kakak perempuan itu memimpin? Sedikit lagi. Saudara perempuan pertama, saudara ketiga kedua, saudara keempat ketiga. Akhirnya, kakak tertua memenangkan tempat pertama. Kakak ketiga tempat kedua. Saudara keempat adalah yang terakhir. Ayah berkata dengan puas. Kakak ketiga setelah beberapa saat, bisa ikut ke Melbourne Cup. Marie dengan anehnya bertanya, bukankah kakak pertamanya yang menang? Adik laki-laki bungsu menatapnya dengan mengejek dan berkata, anak perempuan tidak dapat berpartisipasi di Melbourne Cup. Marie tidak bisa mengerti. Yang pertama adalah saudara perempuannya. Mengapa dia yang dipuji? Apakah karena dia laki-laki? Ini seperti saat dia masih muda. Punya masalah dengan saudara-saudaranya. Dia akan selalu dimarahi. Sampai saat ini, Marie baru mengerti. Ternyata hanya laki-laki. Untuk berpartisipasi dalam acara balap kuda tertinggi di dunia. Melbourne Cup. Jadi di keluarga balap ini, anak laki-laki selalu memiliki status yang lebih tinggi daripada anak perempuan. Anak perempuan tidak dapat berpartisipasi di Melbourne Cup. Bagaimanapun kemampuannya, tidak ada kemungkinan
Anak laki-laki adalah calon juara masa depan. Jadi mereka tidak perlu melakukan pekerjaan rumah. Melakukan sesuatu yang salah, tidak akan disalahkan. Marie mengerti sekarang, tapi tetap tidak bisa mengerti. Jika dia bisa seperti kakaknya, penunggang kuda yang sangat baik. Lalu mengapa anak perempuan tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi? Tidak bisa menjadi kebanggaan keluarga? 10 tahun kemudian, Marie sudah dewasa, pintar dan cantik seperti kakaknya. Seperti kakaknya, dia suka pacuan kuda. Selama kelas, Marie selalu membuat alasan, lari ke toilet, bersembunyi di balik pintu sendirian, mengintip permainan kakak. Sayangnya, kali ini gurunya menangkapnya. Gurunya marah. 5 gadis seperti Anda meninggalkan sekolah. Mengapa? Untuk $5 per jam. Apakah duduk di belakang hewan berkaki 4? $6, $7. Cukup, kamu tidak harus mengikuti jejak kakakmu. Menyelesaikan sekolah dengan baik. Pilih caramu sendiri. Tentukan pilihanmu sendiri. Kalimat ini mengenai Marie dalam sekejap. Dia memutuskan, pilihannya adalah segera keluar dari sekolah. Fokus berlatih pacuan kuda. Mendengar keputusan Marie, ayah tidak terkejut. Anak-anak dari keluarga pacuan kuda mereka, tampaknya semua orang ditakdirkan untuk pergi dengan cara ini. Ayah mulai mengambil Marie, mempelajari sedikit pengetahuan pacuan kuda. Lintasan mana yang memiliki tanah paling keras? Waktu mana dalam permainan yang paling penting? Ayah memberitahu Marie, untuk pacuan kuda, yang paling penting adalah waktu sprint. Juara setiap Piala Melbourne dalam sejarah. Itu semua karena memilih waktu yang tepat. Baru saja memenangkan kejuaraan, Marie mendengarkan dengan seksama ajaran ayahnya. Mulai menantikan debutnya di lapangan. Hari ini akan segera datang. Marie sangat bersemangat. Dia melakukan pemanasan di pagi hari. Menunggu perintah wasit. Sama seperti sebelum ia pergi. Dengan cepat, menghabiskan semua energi. Dia berlari yang terakhir. Ayah tidak terkejut melihat Marie. Memberitahunya, kamu dan saudara-saudaramu memiliki kesalahan yang sama. Waktu sprint Anda salah. Marie tidak mau mengaku kalah. Terus berlatih setelah pertandingan. Setelah itu, pertandingan kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya. Setiap kali, semua berakhir di tempat kedua dari belakang. Ketika Marie bertanding untuk yang ke-10 kalinya, tempat terakhir masih sama. Ayah akhirnya kehilangan kesabaran. Ia berkata pada Marie, Anda mungkin tidak memiliki bakat untuk balap kuda. Kembali ke sekolah. Menjadi gadis yang baik. Pacuan kuda bukan permainan perempuan. Tidak menunggu Xiaomi untuk membantah. Bibi membawanya. Berita menyedihkan. Kakak perempuan tertua menikah baru saja selesai. Di dalam pertandingan, tidak sengaja jatuh. Karena cedera, tidak bisa diselamatkan lagi. Keluarganya terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Kakak yang berbakat, awalnya berharap menjadi pemain wanita pertama yang berpartisipasi di Melbourne Cup. Tapi dia meninggalkan dunia ini lebih awal. Pergi ke surga bersama ibunya. Kehilangan putrinya. Ayah tampak 10 tahun lebih tua. Dia sebenarnya tidak ingin Marie mengambil risiko lagi. Marie sangat marah. Bertengkar dengan ayahnya. Langsung kabur dari rumah. Berlari ke peternakan kuda di pinggiran kota. Melamar untuk instruktur berkuda. Orang yang bertanggung jawab atas arena pacuan kuda itu melihat ke arah Marie. Dia adalah wanita. Dia bahkan tidak ingin menatapnya. Mengusirnya pergi. Akhirnya, Marie berlari ke arena untuk berbohong kepada staf bahwa dia mendapat izin, lalu naik kuda, menunjukkan keterampilan berkudanya yang luar biasa di tempat itu. Semua orang di ruangan itu tercengang. Orang yang bertanggung jawab menghela nafas. Anda juga dari PEN? Iya betul, keluargamu benar-benar berbakat. Seperti itu, Marie telah memperoleh kualifikasi joki. Setiap hari, dia bersama sekelompok pria. Ikut lomba bersama. Setiap pelatihan, Marie selalu yang pertama tiba. Yang terakhir pergi. Dia tahu, seorang wanita ingin, di dunia ini didominasi oleh laki-laki. Ingin berdiri teguh, dia perlu melakukan 10 kali upaya orang biasa. Pada akhirnya, Marie memenangkan klub perwakilan untuk pertama kalinya. Memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dia sangat bersemangat. Seluruh keluarga bahagia untuknya. Pada saat ini, performa Marie jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia secara akurat menilai waktunya. Yang pertama melewati garis finish.
Tetapi karena kekuatan yang berlebihan, jatuh dari kuda. Jatuh tak sadarkan diri. Marie jatuh dari kuda, luka parah dan tidak sadarkan diri. Kakak dan adiknya bergegas ke rumah sakit. Ayah, dia dalam keadaan koma. Saya tahu. Andi, dokter memberitahu mereka, perdarahan Marie mengakibatkan kerusakan pada lobus frontal otak kanan. Dia saat ini dalam keadaan koma yang parah. Melihat Marie di tempat tidur, hati ayah seperti pisau. Dia menaruh kalung ibu Marie, memakainya di tangan putriku, berdoa agar istrinya memberkati Marie. Mungkin doa ayahku berhasil. 2 hari kemudian, Marie benar-benar bangun, tapi harganya, mobilitasnya, rusak parah. Kakak-kakak terharu, membawa Marie kembali ke rumah, menyiapkan makan malam sambutan yang baik untuknya. Tetapi Marie tidak bisa bahagia. Dia meminta kakaknya untuk membawanya ke kandang kuda. Melihat sosok Marie, kudanya segera berlari, menyentuh Marie. Menonton kuda tinggi ini, di mata Marie, dia menangis. Dia mengendarai kuda dengan susah payah. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hidup penuh warna lagi. Marie mengerti, pacuan kuda adalah sumber gairah hidupnya. Hanya dengan menunggang kuda, dia bisa mengejar kehidupan yang dia inginkan. Marie memberitahu semua keluarganya, dia membutuhkan pelatihan rehabilitasi, dan mulai balapan lagi. Saudara dan saudari memilih dengan suara bulat. Tapi di luar ekspektasi semua orang, ayah terdiam sejenak. Untuk semua orang, jika gadis kecil itu telah mengambil keputusan, tidak peduli di sini atau di langit, tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Itu saja, Marie memulai pelatihan rehabilitasi. Bahkan dokter pun terkejut dengan kecepatan rehabilitasinya. 3 bulan telah berlalu. Marie akhirnya naik kuda lagi. 10 tahun kemudian, Marie berpartisipasi dalam total 3.200 game, 361 kemenangan. 7 dari mereka jatuh dari kuda. Sebanyak 16 tulang patah. Sampai dia bertemu dengan dirinya sendiri. Pasangan yang ditakdirkannya. Kuda ini bernama Chiden. Ini adalah kuda betina paling lincah di arena pacuan. Pelatih kuda memberitahu Marie, ia telah menderita lebih banyak luka daripada kamu. Menatap mata Chiden, Marie terasa seperti didorong oleh arus. Mengelusnya, naluri Marie memberitahunya, itu adalah Chiden, orang yang telah menunggunya. Marie meminta pelatih kuda untuk menunggangi Chiden. Pelatih kuda setuju. 1 orang 1 kuda, berlari di tepi laut, satu sama lain. Rasakan gairah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti itu, Mary mengendarai Chiden. 1 orang 1 kuda, di lapangan, memenangkan banyak kejuaraan, bergegas ke Melbourne Cup dalam satu gerakan. Pemilik kuda yang berinvestasi di Chiden sangat puas. Mereka tidak pernah berpikir, Chiden adalah kuda yang sangat tua. Ada juga kesempatan untuk berpartisipasi di Melbourne Cup. Tapi masalah itu datang, pemilik kuda mulai ragu lagi. Apakah mereka ingin Marie mengendarai Chiden untuk berpartisipasi di final? Perlu diketahui, sejarah Piala Melbourne, belum pernah ada peserta wanita. Peluang menang Marie adalah 0. Mendapat berita, Marie dengan marah bergegas ke ruang pertemuan pemilik kuda, berbicara dengan keras. Saya beritahu kamu, selain saya, tidak ada yang bisa mengendalikan Chiden. Jika Anda memilih penunggang kuda lain, itu akan menjadi keputusan paling bodoh di hidupmu. Keberanian Marie membuat pemilik kuda. Mereka setuju untuk membiarkan Marie menunggangi kudanya untuk berpartisipasi dalam Piala Melbourne. Di hari final, Marie berdandan secara formal, menghadiri upacara pembukaan. Beberapa kakak laki-laki juga datang ke tempat kejadian untuk memberi Marie semangat. Sebelum pertandingan, Marie mencium kalung ibunya. Dia berdoa untuk saudara perempuan dan ibunya. Berkati dia, dengan perintah wasit, Marie bergegas keluar seperti anak panah dari tali. Di antara pemain pria, terlihat luar biasa mempesona. Setengah putaran terakhir, jarak antar pemain secara bertahap lebih dekat. Marie menatap ke depan, otaknya kosong. Lari cepat yang dikatakan ayah. Ini adalah kesempatan yang bagus. Benar, yang terpenting adalah waktu. Ayah di depan TV saat ini berteriak penuh semangat. Saat ini, Marie sepertinya mendengar kata-kata ayahnya. Pegang tali erat-erat, mulai lari cepat. Akhirnya, Marie melampaui semua pemain pria. Yang pertama mencapai garis akhir.
Jadi yang pertama dalam sejarah, pembalap wanita yang memenangkan Melbourne Cup. Sosoknya tercatat dalam catatan sejarah. Menjadi kebanggaan semua wanita. Marie ada dalam sejarah. Sebagai pebalap wanita pertama yang memenangkan Melbourne Cup. Ini adalah kisah nyata. Pengalaman Marie memberitahu kita. Keberanian, ketekunan dan kerja keras. Selama memiliki ketiganya, wanita juga bisa mendapatkan di bidang apapun. Jangan kehilangan nilai sebagai wanita. Saya Luo Gangji. Ini adalah bagian dari 10.000 rencana film saya. Film ke-73. Ikuti saya, membawa Anda dengan film, menjelajah ribuan kehidupan.